Oke, udah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Brilian Legacy. Ya, kali ini gua mau lanjut di part 3 berarti ini ya. Jadi kemarin tuh kita bahas tentang apa itu saham, dan di endingnya juga kita udah nonton ya, ilustrasi saham itu. Nah ini juga kita, jadi kalau mau nonton silahkan lihat di video di part 2 nya tuh penjelasan kita. Kita mau lanjut sih tentang apa ya, gimana tuh di dunia saham tuh seperti apa. Nah, jadi sebenarnya di saham itu terbagi dua ya, ada yang investasi dan trading gitu ya. Jadi di sini gua pakai dua sekuritas, gua bedain mana yang untuk investasi, mana yang untuk trading gitu. Jadi kalau gua yang di invest itu ya mungkin transaksinya jarang-jarang kali ya, gitu. Mungkin sebulan sekali doang kali gitu kalau pas ada dana, karena memang nabung tuh tiap bulan gitu. Nah kalau yang di trading mungkin bisa setiap hari juga enggak sih itu ya. Apa ya, kalau ya di sini gua memanfaatkannya itu untuk apa ya, dompet gua. Jadi ya gua masukin ke saham sebenarnya sih, ke saham-saham fundamental, atau kalau pas lagi ada momentum IPO ya gue beli gitu, saham-saham IPO gitu. Dan ya itu nanti kalau pas butuh ya untuk ada keperluan harian, nah baru kita cari tuh saham mana yang lagi cuan ya kita jual gitu. Jadi ya nggak trader banget lah gitu. Nah, tapi sini gue mau jelasin apa bedanya investasi dan trading ya. Jadi kalau trading saham itu, saham diberlakukan sebagai barang dagangan seperti sepatu, mungkin jam tangan ya, atau tas gitu ya. Jadi kalau kita beli jam tangan gitu, nah kita bisa jual lagi gitu lah ya. Nah itu diperlakukannya seperti itu tuh, dijual belikan. Jadi kalau misalkan jam tangan ya kita udah nggak perlu, misalkan kita bisa jual gitu. Itu tapi kalau di dunia saham itu ada beberapa jenis ya, mulai dari scalper yang dia tradernya itu hitungan menit gitu, makan detik mungkin hitungan detik bisa keluar masuk di satu saham yang sama gitu. Lalu ada yang day trader, itu mungkin hitungannya harian ya. Banyak apa tuh istilah-istilah BSJP, beli sore jual pagi, atau BPJS, beli pagi jual sore lah, banyak dah tuh, kalian cari-cari tahu lagi gitu ya. Tapi dan kalau kalian install sekuritas ya, nah jangan kaget tuh, biasanya ada notifikasi ya, kayak rekomendasi untuk trading hari ini sahamnya apa aja, nanti suka ada tuh gitu. Di Stockbit kayaknya nggak ada dah gitu ya, gue menemukan di beberapa sekuritas lain gitu ada seperti itu, rekomendasi harian gitu. Nah karena diberlakukan sebagai barang dagangan, jadi ya diperjualbelikannya bisa tiap hari ya, dengan harga yang fluktuatif gitu. Nah fluktuatifnya itu seperti apa? Nah di IHSG sendiri itu ada rulesnya, satu saham itu maksimal naik 35% per hari, dan bisa turun juga 35%. Nah untuk turunnya sekarang dirubah lagi regulasinya itu, sekarang itu dibatasin di angka 15% gitu, maksimal penurunan dalam satu hari
seperti itu ya. Kalau normalnya dulu sih 1:1 ya terakhir, jadi naiknya 35 ya turunnya bisa 35. Nah sekarang dibatasin lagi biar nggak terlalu anjlok kali ya turunnya, jadi dibatasin di 15% seperti itu. Dan sebenarnya ada rules lagi ya, ada kriteria lagi saham apa aja yang naik turunnya itu cuma bisa 10%, ada juga yang 20% gitu ya. Ada rules kriteria lagi, silakan dibaca lagi ya. Nah, trading saham ini bukan investasi, karena kalau investasi kan kita taruh duit, dah tinggal duitnya kerja buat kita. Nah biasanya itu ngandelin dari dividen lah gitu. Nah kalau di trading ini ya kita kayak kerja malah ya, untuk menghasilkan uang itu ya. Jadi trading itu kita harus bekerja menganalisa saham yang akan di tradingkan ya, dan harus mantau tuh. Mantaunya juga nggak sembarangan ya. Kalau yang scalper tuh tiap detik tuh gitu, harus siap tahu kapan harus taking profit, harus jaga kalau batas cut loss yang sesuai dengan resikonya seperti apa. Nah kayak gitulah ya. Setiap hari juga ada yang namanya day trader. Nah kalau gua mungkin modelnya bisa dibilang swing trader ya gitu, karena nggak terlalu mantau tiap hari juga. Tapi nggak tahu kenapa gue seneng aja sih nyari-nyari informasi tentang saham tuh. Apalagi sekarang itu notifikasi Google gue ya suka muncul tuh. Nah itu banyak info-info menarik aja gitu ya, jadi gue sering buka Google tuh sekarang, baca-baca berita gitu dari yang berkaitan dengan saham lah gitu, dan berita-berita ekonomi gitu. Nah jadi untuk trading ya itu tidak bisa dibilang investasi, karena ya kita bisa dibilang tuh kerja ya. Trader tuh pekerjaan ya. Kalau investor pekerjaan bukan ya. Kalau investor kan investasi, terus ya investor sebenarnya bekerja juga yang analisa saham yang mau kita taruh dana kita ya. Kita mau investasi di perusahaan tersebut kan kita harus analisa juga. Oke, lanjut ya, investasi saham. Nah ini yang kita mau tekankan sebenarnya di investasi sih ya gitu. Jadi saham itu benar-benar diberlakukan sebagai surat berharga, dan membeli saham itu sama dengan membeli perusahaan gitu. Jadi ya jangan sampai salah pilih gitu ya. Jadi cari perusahaan yang benar-benar menguntungkan gitu. Semoga dari situ kita bisa dibagi keuntungannya dari dividen. Nah tidak perlu melakukan transaksi tiap hari ya gitu, cukup pantau setidaknya 3 bulan sekali ya. Kenapa 3 bulan sekali? Karena laporan keuangan itu per 3 bulan ya, atau per kuartal gitu. Jadi kalau kalau tadi trader kan mungkin mantaunya bisa tiap hari bahkan tiap detik. Nah kalau ini ya kita lihat aja. Kalau investasi itu skenario waktu kita menaruh uang kita di saham tersebut, kita investasi, skenarionya seperti apa nih ke depannya. Nah kalau sesuai skenario kita lanjutin gitu. Tapi kalau ternyata udah melenceng dari skenario, yang mungkin kita bisa ambil keputusan untuk lepas sahamnya, misalkan seperti itu. Nah biasanya itu tercermin dari laporan keuangan lah itu, skenarionya berjalan dengan sesuai rencana atau enggak gitu ya, apa malah sebaliknya. Nah itu biasanya tercermin juga di laporan keuangan, walaupun laporan keuangan katanya sih nggak bisa dipercaya 100% isinya lah ya gitu. Bisa dimanipulasi juga gitu ya. Tapi ya kita ya pintar-pintar aja lah, karena kita juga investor, bukan investor yang gede-gede banget gitu ya. Jadi mungkin untuk melakukan investigasi langsung nggak sampai segitunya, cuma bisa seadanya ya udah gitu.
Oke, jadi kita pantaunya cuma 3 bulan sekali lah gitu. Lihat-lihat laporan keuangannya. Tujuan investasi saham secara umum ada 2 ya. Yang pertama ya dapat passive income dari dividen. Itu yang sebenarnya diharapkan ya. Ada teori apa kemarin, teori 4% tuh gue juga belum baca, cuman kita bisa hidup dari 4% aset kita gitu ya. Jadi kita invest di perusahaan yang bisa ngasih dividen di atas 4%. Artinya kalau kita dapat kita ambil uang kita 4% dari hasil dividen itu, kita bisa hidup dari situ gitu ya. Jadi kita perlu hitung juga tuh kebutuhan hidup kita selama setahun berapa. Nah, kita hitung tuh, cari saham yang bisa kasih dividen mungkin 2 kali lipat dari kebutuhan hidup kita. Jadi biar yang satunya bisa kita investasikan lagi, ya, sisanya ya buat kita hidup. Nah itu enaknya begitu, idealnya ya. Cuman itu kayak perlu modal besar juga ya untuk bisa seperti itu. Oke, yang kedua, mengharapkan capital gain atau pertumbuhan nilai saham itu sendiri dan kemudian menjualnya ya. Biasanya pertumbuhan nilai saham berbanding lurus dengan pertumbuhan aset perusahaan seperti itu. Nah, aset perusahaan itu bertumbuh ya dari mana? Dari keuntungan yang dihasilkan dong gitu. Misalkan asetnya saat ini 100 miliar, terus dari kegiatan operasionalnya bisa menghasilkan 50 miliar tiap bulan, berarti asetnya bisa nambah tuh 50 miliar 50 miliar tiap tahun misalkan, berarti bisa nambah 50 miliar asetnya setiap tahun gitu. Nah, mungkin belakangan ini banyak fenomena pertambahan aset bukan dari kinerja operasional perusahaan, tapi dari hasil akuisisi ya. Jadi sebelumnya mungkin si perusahaan ini nilai asetnya cuma 1 miliar, tapi diakuisisi oleh perusahaan besar, jadi backdoor listing gitu, diinjek aset ya menjadi triliunan gitu misalkan. Nah itu kan pertumbuhan aset juga tuh, tapi tidak konvensional lah gitu, dan itu agak sulit ditebak juga ya perusahaan mana yang bakal diakuisisi gitu, kita nggak tahu tuh kayak gitu. Yang normalnya ya pertumbuhannya dari cuannya ya gitu, dari kinerja operasionalnya apakah bisa menghasilkan keuntungan atau enggak. Oke, mungkin ini slide terakhir. Jadi mungkin next kita bahas lebih dalam lagi kali ya tentang investasi saham. Kalau untuk jual beli mungkin kalian bisa cari aja, bisa mulai aja install sekuritas. Kalau gua sih nyaman pakai Stockbit gitu ya. Kalau kalian punya rekomendasi lain silakan gitu ya. Nah itu kalau jual beli, karena kalian juga bisa cari tuh di YouTube juga banyak caranya. Jadi gue di sini cuma mau bahas mungkin pengetahuan gue sedikit lah gitu tentang saham ya. Jadi di sini ada filosofi jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Artinya kalau ditaruh di satu keranjang, keranjangnya jatuh pecah semua itu. Kalau di 2 keranjang, kalau 2 jatuh pecah semua juga sih. Kalau 3 keranjang, 5 keranjang, kalau semuanya jatuh pecah semua ya. Tapi harapannya kan misalkan kan ditaruh di 2 keranjang, satu jatuh satu enggak gitu. Jadi ya di sini mengajarkan untuk pentingnya diversifikasi gitu ya. Artinya jangan investasi pada satu perusahaan atau jangan
hanya pada satu instrumen investasi. Nah, di part pertama kita bahas apa itu investasi. Kan ada beberapa instrumen tuh, ada deposito, obligasi, ya saham, terus emas, terus properti. Nah, mungkin yang terbaru ada kripto. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar misalkan, ya, di share tuh ke 5 instrumen biar lebih aman gitu. Jadi kalau salah satu instrumennya ternyata kurang baik, ya dari yang lainnya bisa menutupi, seperti itu. Nah, karena di sini channelnya bahas tentang saham, jadi mungkin gue lebih ke diversifikasi sahamnya kali ya. Jadi nggak diversifikasi instrumen investasi lain, jadi ke sahamnya seperti apa. Nah, kalau di sini kan jangan pada satu perusahaan, contohnya seperti itu. Nah, jadi jika hanya investasi di satu instrumen, yaitu saham, ya karena kita bahas tentang saham, ya jadi bisa melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi berdasarkan jenis sahamnya. Oke. Jadi yang pertama ada saham high risk, ya high risk high return biasanya. Gitu. Yang kedua ada saham low risk, ya. Kalau saham low risk, ya returnnya juga low biasanya, tapi lebih stabil gitu, lebih aman. Yang berikutnya ada saham cyclical atau saham momentum. Jadi ya kayak batu bara, mungkin ada siklusnya ya, saat harganya turun biasanya harga batu baranya turun, harga perusahaan batu baranya juga biasanya ikut turun gitu. Jadi ya kalau mau beli ya pas lagi turun-turunnya gitu ya, beli, nanti pas naik kita jual gitu. Itu saham cyclical gitu ya. Atau saham momentum kayak dulu di COVID ya, ada momentum COVID ya, berarti ada momentum di perusahaan-perusahaan kesehatan tuh bakal cuan banyak. Nah, itu kita bisa riding the wave untuk invest di perusahaan-perusahaan kesehatan atau di perusahaan-perusahaan bank digital gitu, karena banyak orang WFH gitu ya, pada nggak keluar, akhirnya banyak transaksi digital gitu. Nah, mungkin itu momentumnya juga tuh. Nah, gitu. Jadi saat momentumnya udah di puncak, ya udah kita bisa jual tuh gitu. Oke, kayak gitu. Lanjut. Saham jangka panjang nih berarti long term ya, saham yang mungkin cuannya baru bisa dirasakan 5 tahun lagi, di atas 5 tahun lah gitu ya. Ya mungkin ini perusahaan-perusahaan yang masih merintis gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin posisinya sekarang lagi rugi, tapi kita punya keyakinan di 5 tahun ke depan perusahaan ini bakal untung, misalkan seperti itu ya. Jadi saham-saham yang mungkin belum kelihatan potensinya saat ini, itu mungkin nanti baru di kemudian hari baru bisa cuan gitu. Atau ya mungkin bisa untuk yang value investing ya, artinya perusahaan ini sebenarnya perusahaan bagus, tapi lagi dihargain di bawah misalkan gitu. Dan ya kita berharap tuh mungkin suatu saat nanti akan diapresiasi gitu perusahaannya gitu. Ya mungkin bisa juga tuh yang kayak begitu ya. Jadi saham-saham yang untuk jangka panjang lah gitu. Dan yang terakhir saham hidden gems ya, atau bahasanya Om Benex tuh waktu itu saham siluman ya. Jadi sahamnya kelihatannya perusahaan apa, tapi aslinya usahanya apa gitu ya. Contoh itu
apa ya waktu itu ya, si Peter Lynch apa siapa ya itu beli perusahaan apa ya, golf apa. Nah, ternyata di lapangannya itu mengandung apa gue lupa ya, mineral apa gitu. Nah itu nggak banyak orang yang tahu. Nah gitu, jadi dia beli, gue lupa lagi Peter Lynch sama siapa lagi ya, kalau salah mohon dikoreksi ya gitu. Jadi dia beli karena mungkin kelihatannya sahamnya bakal orang-orang mungkin ngelihatnya nih bakal bangkrut nih, nggak berjalan nih usaha golf gitu. Tapi si orang itu tahu kalau di lapangan golf itu sebenarnya di bawahnya ada harta karun terpendam itu ya, ada mineral yang bisa ditambang misalkan seperti itu. Nah itu banyak juga mungkin perusahaan-perusahaan yang kelihatannya perusahaan apa gitu, ternyata perusahaan logistik, atau kelihatannya perusahaan sawit padahal perusahaan investasi itu, atau kelihatannya perusahaan traktor padahal punya tambang emas, misal kayak gitulah contoh ya. Jadi kita bisa gali lagi tuh biasanya ya dari laporan keuangan lah, contohnya apa penghasilan terbesar dari perusahaan tersebut dari mana gitu ya. Ternyata misalkan dia perusahaannya perusahaan otomotif gitu ya, tapi ternyata di balik itu dia punya anak-anak usaha yang bergerak di sektor lain gitu, dan ternyata 50% cuannya dari anak usaha yang di sektor perhotelan misalkan, atau di sektor tambang. Dan jadi kelihatannya sih otomotif gitu, tapi punya anak usaha yang bergerak di sektor lain, tapi cuannya bisa dibilang 50% dari cuannya perusahaan itu dari anak usaha itu gitu. Nah itu kan ya harus diulik dulu gitu ya, harus untuk cari tahunya gitu. Nah itu kalau ada perusahaan-perusahaan begitu yang mungkin gak banyak orang lihat ya, kita beli dan kita masuk, dan suatu saat baru kelihatan, nah baru tuh kita jual tuh saat udah terekspos, oh ternyata si perusahaan ini punya anak usahanya ini nih gitu. Nah itu baru mungkin saat kita jual gitu. Nah itu saham-saham hidden gems lah namanya ya, saham-saham siluman gitu yang mungkin tidak terlalu apa ya, mungkin jarang juga ya, aku juga bingung tuh cara menganalisanya ya. Oke lanjut terakhir. Jadi diversifikasinya adalah dari sektornya atau industrinya ya. Jadi kita udah bagi dengan 5 jenis saham, tapi di satu sektor semua. Nah itu jangan juga gitu ya. Ya mungkin dari dua jenis sahamnya itu satu sektor oke gitu. Jadi dari 5 jenis saham terus dari 3 sektor yang berbeda, nah itu nggak apa-apa. Atau dari 5 jenis dari 5 sektor juga yang berbeda, seperti itu yang disarankan mungkin ya. Jadi jangan udah 5 jenis saham sih Pak, ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang momentum gitu, tapi sektornya batubara semua gitu, atau sektornya sawit semua. Nah nggak gitu juga gitu, karena kalau satu sektor atau satu industrinya itu tiba-tiba kenapa-napa gitu ya, ya udah semuanya juga akan ini ya, akan rusak juga gitu. Makanya lebih baik dibedakan gitu sektornya juga. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya benar udah habis ya, jadi mungkin next kita ketemu lagi. Gue juga belum tahu nih, kayaknya bahas apa ya, nanti gue coba cari tahu lagi deh.
Mungkin untuk video ini untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.